Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin al-mukhlisin wa adkhilna fi jannatika an-na'im. Allahumma amin. Kepada para jamaah azani Allah wa ikum jami'at, pada Pak Dr. Salim yang saya hormati, kemudian para pengurus manajemen yaitu Pondok Al-Aqsa, dan kepada para bapak-bapak tukang, dan tidak lupa juga para santri yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, anugerah untuk berkumpul bersama, untuk menjalin tali dan mengikat kuat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah kita, terlebih di bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Kalau kita melihat dan kita membaca bahasa agama Islam ini, Allah Subhanahu wa taala terkadang memuliakan waktu, memuliakan tempat, memuliakan nama, yang mana menunjukkan waktu, tempat, dan nama-nama tersebut memiliki keagungan dan keistimewaan yang sangat mulia. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan kalimat wadduha, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan kalimat ad-duha, menunjukkan di sana waktu duha ada waktu yang dimana di situ Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Siapa yang mengerjakan sholat duha mendapatkan kemuliaan. Makanya Rasulullah mengatakan, yaitu ketika Rasulullah memberikan fadilah sholat duha, Rasulullah pernah mengatakan, man sholat duha arba'an banallahu lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Demikian juga waktu Ramadan. Ramadan adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang siapa yang mengerjakannya dengan maksimal, dengan totalitas pun akan dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala khusus, bahkan nama surga yang khusus disebut surga apa? Surga bagi pelaku puasa, surga apa namanya? Surga Ar-Rayyan. Kata Rasulullah SAW, inna lis-shaimi baban yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi perlu diketahui anak-anak yang belum tahu ya. Jadi pintu surga untuk pelaku puasa disebut surga apa tadi? Ar-Rayyan. La yadkhuluha illa shaim, kata Rasulullah, tidak dimasuki pintu surga Ar-Rayyan kecuali orang yang berpuasa. Nah, terlebih puasa ini Masya Allah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu salah satunya akan dijanjikan di sana pintu surga Ar-Rayyan. Maka kita berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan hati, dengan harapan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah, puasa yang penuh dengan ampunannya. Kemudian, ayolah ikhwah azani Allah wa ikum jami'an, sedikit kita membahas tentang masalah bab puasa. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis yang dibawakan oleh salah satu sahabat yang mulia, yaitu namanya Jabir bin Abdillah. Siapa tadi? Jabir bin
Abdillah. Dia termasuk sahabat Muhajirin atau Ansor? Muhajirin atau Ansor? Dia termasuk sahabat Al-Ansori. Sahabat apa? Al-Ansor. Ansor itu apa artinya? Sahabat Mekah atau Madinah? Madinah. Mempunyai kebiasaan petani atau dagang? Petani. Itu Al-Ansor itu namanya. Itu memiliki kebiasaan petani, yaitu sahabat dari Al-Ansor. Suatu ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun. Perhatikan di sini. Ini ada faedah yang banyak yang ingin saya sebutkan. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala, kemudian dia bertanya. Ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya. Apa pertanyaannya coba? Pertanyaannya simpel, sepele. Seseorang tersebut bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah." Perhatikan, ini hadis penting. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah menceritakan, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita." Ara'aita itu artinya bagaimana pendapatmu. Loh, kalau antum pengen ngomong bahasa Arab, bagaimana pendapatmu apa tadi bahasa Arabnya? Ara'aita. Atau ma ra'yuka juga sama. Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Saya pengen mengaturkan beberapa perkara. Yang pertama, bagaimana pendapatmu apabila diriku sholat 5 waktu? Ini yang pertama. Yang kedua, wasumtu Ramadan. Kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, yaitu apa? Wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Bagaimana pendapatmu ya Rasul seandainya aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram? Maknanya di sini hanya menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari penghalalan pengharaman. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah satu perkara pun. A'adkhulul jannah, ya Rasulullah, apakah aku bisa dikatakan cukup masuk surga cuma dengan 4 perkara tadi? Coba 4 perkara tadi apa? Yang pertama tadi sholat 5 waktu. Yang kedua apa tadi? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa tadi? Menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kemudian yang kelima apa tadi? Keempat tadi, tidak menambah perkara dalam agama sedikit pun. Yaitu perkara di dalam agama itu nggak boleh ditambah walaupun cuma sedikit, walaupun niatnya baik, walaupun lafalnya indah. Tapi kalau itu sifatnya tambahan dari batasan Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Contoh. Doa setelah kita mendengar adzan, apa doanya? Allahumma robba hadhihi da'watit tama wa salatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqama mahmudanil lati wa'ta. Kemudian apa? Innaka la tukhliful mi'at. Nah, innaka la tukhliful mi'at ini cuma tambahan. Maka kalau kita ucapkan boleh atau tidak?
Nggak boleh, karena ini tambahan. Hadisnya dari Rasul cuma sampai wa ba'atsu maqama mahmudan allati wantah. Adapun kalimat innaka latukhliful mi'ad tidak ada periwayatan yang sahih, nggak ada. Menambah perkara di dalam agama walaupun itu sifatnya kecil, lafadznya baik, gerakannya baik, di waktu yang baik, nggak boleh. Sampean sholat subuh berapa rakaat? 2. Niatnya pengen mendapatkan pahala banyak. Sholat subuh cuma 2 rakaat cemen. Saya pengen dapat pahalanya banyak. Gimana kalau saya 4? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Karena ini menambah perkara di dalam agama. Nah, sahabat tadi bertanya tentang masalah ini. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya apabila aku sholat 5 waktu, puasa Ramadan, aku menghalalkan apa yang Allah halalkan, aku mengharamkan apa yang Allah haramkan, kemudian aku tidak menambah perkara di dalam agama sedikit pun. Apakah cukup diriku untuk bisa masuk surga? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Apa jawabannya? Ajal, jelas. Cukup dirimu untuk bisa mendapatkan tiket masuk apa? Surga. Nah, ini hadisnya secara makna, letterlek hadisnya. Tapi kita bisa mengambil beberapa faedah yang insya Allah kita akan sebutkan. Dari hadis tadi, hadis dari siapa tadi? Jabir bin Abdillah, seorang sahabat Ansar atau Muhajirin. Itu sahabat Al-Ansar. Apa yang bisa kita ambil faedahnya ya ikhwah? Yang pertama perhatikan, ini penting. Bahwasanya seseorang harus tahu prioritas hidupnya dan tujuan hidupnya. Itu faedah yang pertama. Apa tadi? Bahwasanya setiap manusia harus tahu apa tadi? Prioritas apa? Hidupnya dan tujuan apa? Hidupnya harus tahu. Maka perhatikan sahabat tadi datang kepada Rasulullah yang ditanya masalah bagaimana dia masuk surga. Dia tidak bertanya kepada Rasul, ya Rasul bagaimana caraku bertani, berdagang, tidak. Walaupun kita tanya bertani, berdagang, bertukang, itu tanya sama ahlinya jelas. Tapi ketika datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana agar diriku itu bisa masuk surga? Apakah aku bisa dengan mengamalkan amalan tadi? Nah, maka ini menjadi motivasi bagi kita semua, ayyuhal ikhwah semuanya. Yang di sini. Kita harus tahu prioritas hidup kita itu loh. Tujuan hidup kita itu mau kemana? Kita itu diciptakan oleh Allah hidup yang sama, mendapatkan udara yang sama. Tapi ingat, kita itu harus tahu tujuan hidup setelah kita mati kemana. Sehingga para sahabat itu yang ditanyakan perkara yang penting. Perkara yang di situ punya kemaslahatan untuk dirinya. Nah, ini faedahnya. Faedah yang selanjutnya, apabila kita bertanya, maka tanyalah perkara yang maslahat untuk kita. Gitu loh. Pertanyaan yang disarankan, yang dianjurkan oleh kita itu, bertanyalah suatu perkara yang di situ punya maslahat untuk diri kita. Antum itu kalau bukan ahlinya, nggak usah tanya-tanya masalah besok itu 2024 itu kayaknya cocoknya presiden tuh ini. Kalau kamu itu kan nggak maslahat untuk kita. Apa itu fungsinya untuk kita coba? Itu sudah ada ahlinya, kita itu udah nggak perlu gitu loh. Tanyalah perkara yang maslahat saja. Apa yang membuat diri saya manfaat sehingga saya mengerjakannya sehingga benar-benar bisa menghasilkan untuk saya. Baik dunianya, baik akhiratnya gitu loh. Maka pertanyaan, yaitu bertanyalah perkara yang di situ apa? Memberikan maslahat untuk kita. Demikian juga antum ketika jadi murid. Ketika bertanya kepada guru,
Maka bertanyalah benar-benar yang di situ bisa membuat apa? Maslahat, manfaat. Andre. Nah, bertanyalah perkara yang maslahat dan manfaat untuk diri kita. Jangan sampai apa? Bertanya yang di situ tidak ada manfaatnya, maslahatnya. Maka itu pertanyaan yang tercela. Kata Rasulullah SAW, termasuk perkara yang dicela, yang dibenci oleh Rasul, wa karihalakum qila wa qol wa kasratus su'al. Kasratus su'al itu adalah banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Kira-kira ayam sama telur itu dahulu yang mana ya? Duluan yang mana yang diciptakan ya? Satu menjawab apa? Ayam. Satu enggak, telur dulu. Gitu loh. Karena ayam tidak ada kecuali ada telur. Ya enggak mungkin dong ayam dulu dong. Telur tidak mungkin ada kecuali ada ayam. Itu enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya gitu loh. Nah, maka di sini mengambil faedah apa? Tanyalah perkara yang bermanfaat. Yang mengandung di situ kebenaran, yang mengandung di situ maslahat. Itu faedah yang pertama. Apa tadi faedahnya? Bahasanya seseorang tadi apa? Harus tahu prioritas hidupnya, kemudian apa tujuan hidup. Maka lihatlah para salafus soleh ketika tanya kepada Rasul, nggak tanya bagaimana cara menanam kurma. Ketika tanya kepada Rasul, tidak bertanya bagaimana bikin bakso, enggak. Tapi tanya kepada Rasul, bagaimana saya mendapatkan surga. Walaupun kita tanya masalah pertanian, manajemen, masalah tukang, boleh enggak? Boleh. Apa perintahnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek bertanya sesuatu, tanyalah kepada ahlinya. Jangan ada Pak Tukang kamu tanya, Pak perpolitikan Indonesia bagaimana? Ya nggak ada manfaatnya. Oh polele, kamu tak ajari melitur aja sini kamu. Sama masak aja kamu. Tanya perpolitikan Indonesia, menurut Bapak ini besok cocoknya presiden siapa? Nggak ada maslahatnya itu. Nah itu faedah yang keberapa tadi? Faedah yang kedua. Ada dua faedah yang sudah kita sebutkan. Faedah yang selanjutnya. Faedah yang pertama apa tadi? Seseorang harus tahu apa? Prioritas hidup dan apa? Tujuan hidup. Kemudian yang ketiga. Apa tadi? Apabila bertanyalah pertanyaan yang membuat apa? Mendatangkan masalah. Faedah yang ketiga. Di sini dianjurkan bagi kita ketika kita tidak mengetahui perkara sesuatu, bertanyalah, datanglah kepada ahlinya. Rasulullah ahli penuntun surga, maka sahabat bertanya ke sana. Kalau tanya dagang, mungkin tanya ke Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf. Kalau tanya perang, lihat strateginya Khalid bin Walid. Gitu loh. Tapi lihatlah para sahabat datang kepada Rasulullah. Dia datang berbondong-bondong kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana agar aku bisa masuk surga? Maka di sini memberikan faedah kepada kita apa? Datanglah kepada ahlinya ketika kita pengen memberikan apa? Pertanyaan sesuatu yang di situ penting dan kita mengetahui siapa di bidangnya. Itu. Antum pengen tanya ahli kesehatan, tanya ahli kesehatan. Pengen tanya masalah Al-Quran, tanya ahli Quran. Nah, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kebinasaannya. Maksudnya apa? Antum tanya kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja apa?
kerusakannya. Itu. Antum tanya tentang tajwid sama tukang becak, nyambung nggak? Nggak nyambung, rusak nanti bacaan antum. Antum tanya masalah kuda, itu siapa yang tadi yang dilatih berkuda siapa saja? Nah, siapa? Ibrahim. Terus siapa lagi? Nah, tapi antum dikursuskan sama ahli nyupir tukang angkot, nyambung tidak? Nggak nyambung, pasti terjadi kerusakan. Maka di sini ada faedah apa? Ketika kita pengen bertanya sesuatu, tanyalah kepada yang ahli di bidangnya, profesionalismenya. Nah, pernah terjadi kejadian lucu di zaman Rasul, yaitu tentang apa? Ya, tapi ini ada faedah besar. Rasulullah SAW yang terjadi pada diri Rasul sendiri. Apa itu kejadiannya? Yaitu kejadian tentang mengawinkan kurma di Madinah. Suatu ketika di zaman sahabat terjadi masa musim yang di situ harus mengawinkan kurma. Itu biasa para sahabat ada musim tersendiri mengawinkan kurma. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW lewat. Apa yang dikatakan, yang dikomentarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat? Lihat, Rasulullah cuma sekedar mengatakan, seandainya kamu itu pohon kurma itu kamu. Ketika itu para sahabat lagi ngawinin kurma tuh, lagi ngawinin kurma. Kemudian Rasulullah lewat, langsung Rasulullah ngomong apa? Seandainya kamu biarkan saja, kayaknya nggak apa-apa deh, gitu. Kalau dalam bahasa kita, wes nggak perlu dikawinin, gitu loh. Maksudnya serbuknya nggak usah perlu dikawinin. Nah, ketika masa berbuah, masa panen, kurmanya berbuah atau tidak? Tidak, sama sekali tidak. Kemudian para sahabat protes. Ya Rasulullah, dulu kamu memerintahkan kami untuk tidak mengawinkan pohon kurma. Sekarang pohon kurmanya nggak berbuah. Gimana ini? Gimana ya Rasul? Pertanggungjawabannya gimana ini? Rasulullah cuma tersenyum. Rasulullah lalu mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasulullah cuma ngomong, kalian itu lebih tahu, lebih paham terhadap perkara dunia kalian. Saya kan bukan ahli kurma. Situ aja yang nurut, gitu loh maksudnya. Salah sendiri nurut, gitu kan. Tapi di sini ada faedah. Faedahnya apa? Satu, begitu taatnya sahabat kepada siapa? Rasul. Itu loh yang menjadi inti. Faedah yang kedua apa dari hadis tersebut? Bahasanya ketika kalau yang ngomong bukan ahli, ya jangan dituruti, gitu loh. Nah, di sini memberikan faedah apa? Bahasanya Rasulullah itu dominan pengetahuannya bukan masalah dunia, tapi Rasulullah mengerti permasalahan bab akhirat, sehingga masalah dunia diserahkan, dibebaskan. Silahkan kalian inovasi di dalam masalah tani. Silahkan kalian inovasi di dalam masalah teknologi. Silahkan kalian inovasi di dalam masalah bercocok tanam, berdagang. Silahkan kalian, gitu loh. Makanya Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, gitu loh. Kalian lebih tahu permasalahan dunia kalian, silahkan inovasi. Selagi di situ tidak mengandung pengharuman, silahkan teruskan. Contoh dagang dibolehkan atau tidak? Silahkan dengan metode apa saja dagang itu boleh. Yang nggak boleh ketika dagang terjadi transaksi riba, itu jelas diharamkan. Wa ahlallahul bai'a wa harrama riba. Contoh, dagang boleh silahkan. Tapi kalau membeli dagangan yang sudah dibeli temannya, maka hukumnya apa? Haram. Contoh, ini Abdul Razak. Ini siapa? Dia. Saya punya umpamane handphone 100.000. Tadi si dia sudah beli 100.000. Tapi belum diambil tuh, belum diambil. Nanti saya ngambilnya pekan depan ya, walaupun nyicil. Tiba-tiba dia Abdul Razak datang, saat saya beli 200.000 cash, nggak pakai bulan depan.
Secara naluri kita milih yang mana? Kita milih yang mana? Dia yang 100.000 atau Abdul Razak 200.000? 200.000. Tapi perdagangan seperti ini dibolehkan? Haram, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah terjadi akad dengan dia walaupun cuma 100.000. Ini sering terjadi Pak, di masyarakat sering terjadi seperti ini. Padahal ini perdagangan yang haram loh Pak. Ini sudah saya beli kok. Lah kamu kan belinya rendah, nyicil lagi. Lah itu ini sudah belinya tinggi, cash. Maka ini hukumnya apa? Nggak boleh kita mengambil pembelian yang kedua. Padahal sudah ada akad sama yang pertama. Nggak boleh. Maka harus tahu. Dagang boleh. Tapi kalau riba, nggak boleh. Nah, itu loh. Itu faedah yang keberapa tadi? 5. Baik, faedah yang selanjutnya dari hadis Jabir bin Abdullah tadi. Faedah yang selanjutnya. Bahwasanya urusan penghalalan dan pengharaman itu adalah mutlak milik siapa? Allah dan Rasulnya. Apa buktinya? Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya apabila aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun? Apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, ya kamu masuk surga. Menunjukkan apa ya ikhwah? Bahwasanya masalah bab halal dan bab haram ini milik siapa? Allah. Milik siapa? Rasul. Manusia tidak boleh. Maka ya ikhwah, kalau kita ditanya, mentang-mentang kita dari pesantren nih ya, antum lulusan pesantren, terkadang ditanya di masyarakat, Ustaz apa hukumnya ini? Menurut saya ini halal. Nah, ini kalimat menurut saya ini boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Oh, berarti yang menghalalkan dia, bukan Allah. Tapi katakan kalau kita tidak tahu, katakan wallahu ta'ala alam. Kalau kita tahu berdasarkan dalil, oh ini halal. Kenapa? Allah sudah berfirman seperti ini. Oh ini haram. Kenapa? Ini Rasulullah yang mengatakan loh. Itu loh. Maka di dalam masalah ibadah, muamalah, akhlak, adab, manhaj, fikih, itu juga sama. Kita tidak boleh mengatakan ini benar, ini salah, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, kecuali apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Itu loh. Maka perkara apa saja yang dihalalkan oleh Allah, apa saja yang dihalalkan oleh Rasulullah, jangan dirimu haramkan. Kemudian apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan Rasulullah, maka jangan dirimu halalkan. Contoh, Rasulullah pernah mengatakan, kullu dhi'ina bin minas sibai haram. Setiap hewan yang memiliki kuku dan memiliki taring, maka hukumnya apa kalau dimakan? Haram, nggak boleh. Maka jangan beranggapan, loh, ini kayaknya hewannya sih nggak buas, baik kok ini. Ini menurut saya ini halal. Oh, nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah sudah ketetapan dari Allah dan Rasulnya, setiap binatang yang punya kuku cakar untuk berburu, kemudian binatang yang mempunyai taring, sudah barang tentu haram. Contoh binatang apa? Burung. Burung apakah ada yang diharamkan burung? Ada. Contohnya apa? Elang. Kenapa elang haram? Kenapa tadi? Karena punya kuku yang bercakar tadi. Mana hadisnya? Tadi kata Rasulullah, setiap hewan yang mempunyai apa tadi? Kuku yang bercakar, maksudnya untuk memburu, kemudian mempunyai taring, maka hukumnya apa? Haram. Berarti kalau kucing, halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena bertaring. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Anjing.
Halal atau haram? Jelas. Apa? Mempunyai taring. Loh jelas itu. Maka setiap yang Rasulullah haramkan, haramkan. Nah, puasa tapi ghibah. Halal atau haram? Haram, jelas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin wa laysa min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang didapat cuma lapar dan dahaga saja. Pahala enggak dapat, semua pahala hilang, yang didapat terkadang dosa. Disebabkan apa kata Rasulullah? Karena qauluz zur, perkataan yang bohong, kemudian apa? Gosip, kemudian apa lagi? Ghibah. Ghibah itu kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Ya gosip. Bahasa enaknya apa? Ngerumpi. Bahasa ininya apa lagi? Nah, hasad kepada orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, nggak boleh. Tahu nggak si Fulan itu? Si Fulan itu sok gaya loh. Padahal motornya baru. Padahal itu masih cicilan. Nah, ini kan ngomongin orang lain gitu loh. Ngomong gibain orang lain, maka hukumnya apa ini? Haram. Hati-hati ya ikhwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru, yaitu kebanyakan umatku masuk neraka karena dua perkara. Yang pertama apa? Lisan, yang kedua mohon maaf kemaluan. Dan Rasulullah pun mengatakan perkataan sebaliknya, man yatman li baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin dia selamat yaitu lisannya dan selamat mohon maaf kemaluannya, maka akan aku jamin baginya surga. Maksudnya lisannya jangan berkata yang kotor. Antum manggil temannya, contoh mohon maaf ya ikhwah. Ada perkataan yang mudah diucapkan tapi di sisi Allah sangat besar. Seperti hadis yang kita bahas tadi siang ya. Ada hadis apa tadi siang? Kalimatani khafifatani sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang mana kalimatnya ringan diucapkan tapi berat di sisi Allah. Baik yang baik atau yang buruk? Yang buruk contoh. Contoh kalau di luar itu, alhamdulillah antum di pesantren tuh, diingatkan. Coba kalau di luar manggil orang lain dengan perkataan mohon maaf yang berkaki 4 najis. Apa itu panggilannya biasanya? Nah, guguk itu, mohon maaf, nying gitu kan, sama temannya. Itu di luar biasa atau tidak itu? Biasa. Padahal Rasulullah pernah mengatakan, seperti itu loh. Maksudnya memperingatkan kalimat itu. Rasulullah melalui hadis Abu Hurairah pernah mengatakan gini, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah, dan seseorang hamba dia mengatakan perkataan yang remeh, dianggap biasa di kalangan manusia, dianggap sepele di hadapan orang lain, antara yang manggil dan yang dipanggil sepele. Tapi kata Rasulullah, la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Mendatangkan murkanya Allah dan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Padahal perkataannya ringan kan? Si anu siapa biasanya? Nying gitu kan. Naudzubillah, enggak boleh. Antum orang pondok, antum hidup di pesantren. Bedakan antara santri dengan bukan santri. Santri nggak boleh seperti itu. Dan siapapun kita, umat Islam tidak layak, tidak sepatasnya mengucapkan ucapan kotor seperti itu. Jaga lisan kita. Kata Rasulullah SAW, sakilat kaum wahliyakubun nas finnari ala wujuhim illa hasoidu alsinatihim. Betapa banyaknya manusia, kata Rasulullah, yang masuk neraka disebabkan kecerobohan lisan mereka. Padahal itu mudah sekali diucapkan. Maka nggak boleh ngolok-olok temannya, menggunjing temannya, memberikan panggilan yang buruk kepada temannya. Memberikan panggilan yang buruk, apa dalilnya dilarang? Wala tanabazu bil alqab. Nggak boleh kita memberikan lakop-lakop yang buruk kepada orang lain. Tuh. Indahnya akhlak Islam. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Kembali ke hadis yang tadi. Hadis dari siapa tadi? Jabir bin Abdullah. Bahasanya tadi penghalalan dan pengharaman itu apa tadi faedahnya? Adalah mutlak milik Allah dan Rasulnya.
Maka ketika kita memberikan panggilan buruk kepada orang lain, kemudian menggunjing orang lain, itu kan haram. Maka itu jangan dianggap sepele. Jangan dianggap itu sebuah halal, nggak boleh. Karena itu adalah perkara yang Kemudian, ayolah ikhwah azani Allah wa ikum jami'an. Di antara faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah semangatnya para salaf, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, di dalam masalah kebaikan. Semangatnya para salaf di dalam masalah apa? Kebaikan. Sehingga mereka itu berusaha semaksimal mungkin tidak luput yang namanya mengerjakan kebaikan. Mereka tidak mau luput itu dari yang namanya kebaikan. Sekecil apapun gitu loh. Sehingga terkadang pertanyaannya pertanyaan yang ringkas tapi Masya Allah isinya detail. Maka lihatlah ketika Rasulullah SAW, contoh realnya. Rasulullah SAW ketika bertanya kepada sahabat, hari ini siapa yang sudah menyantuni anak yatim? Tiba-tiba Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu siapa lagi? Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat lagi, siapa yang hari ini sudah memberikan infak kepada fakir miskin? Sahabat langsung ngatung, saya Rasul. Hari ini siapa yang sudah memberikan infak kebutuhan kepada para janda? Saya Rasul. Nah, menunjukkan apa ya ikhwah? Semangatnya para sahabat yang pantas kita contoh. Dan kita pun diperintahkan oleh Rasul untuk mencontoh siapa? Sahabat radhiyallahu taala anhu. Untuk semangat di dalam mengerjakan kebaikan gitu loh. Dan tanpa tebang pilih, tanpa perhitungan mereka di dalam mengerjakan kebaikan itu. Gak ada kata nanti, gak ada kata tapi. Lihat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar memberikan infak sodakoh donatur. Donatur apa? Perang Tabuk. Ya toh? Yang mana perangnya berat. Abu Bakar meninggalkan anak yang banyak, istri 4. Tapi semua harta Abu Bakar dikuras habis sampai nominal, kalau dalam ATM itu apa? Nominalnya tinggal 0 rupiah. Ketika itu Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, hartamu kok kamu bawa ke sini? Kamu punya istri 4 loh, anakmu banyak loh. Terus apa yang kamu tinggalkan untuk istri dan anakmu? Lihat jawaban Abu Bakar yang membuat Rasulullah kagum. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, istri dan anakku saya jaminkan kepada Allah. Biar Allah yang menanggung. Maksudnya apa di sini? Ketika beramal, berinfak, sedekah totalitas. Nggak ada kata tapi gimana ya nanti? Enggak. Gitu loh. Baru setelah itu Umar mengikuti, baru setelah itu Utsman mengikuti. Sehingga para sahabat yang lain pun berbondong-bondong untuk apa? Mensedekahkan, menginfakkan hartanya. Lah kita kadang pergi ke masjid, kotak infak lewat. Buka dompet itu dipilih gitu tuh. Cari yang jelek, kumuh, gambarnya golok. Berapa uang gambar golok itu? 1.000. Terkadang kekuatan iman zaman dahulu, zaman sekarang apa berbeda. Kalau zaman dahulu itu yakin dijamin Allah, kalau kita itu berinfak bertanya-tanya, apakah benar ya nanti dijamin diganti Allah? Beda. Kalau sahabat dulu itu berinfak itu langsung yakin pasti diganti Allah. Kalau kita sekarang berbeda. Apa benar ya nanti diganti Allah? Keimanannya rendah gitu. Sehingga apa? Menimbulkan sifat tadi pelit, sifat bingung, sifat bimbang, sifat pertimbangan. Padahal ayatnya jelas di dalam surat Saba, wa ma anfaqtum fi sabilillah fa huwa yukhlifu. Pasti Allah ganti gitu loh.
Terkadang kita, wah ini kayaknya, tapi nanti bagaimana? Nah, inilah kualitas yang rendah keimanan kita. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya majelis ilmu seperti ini, iman kita itu semakin apa? Semakin kuat. Baik, itu tadi. Faedah selanjutnya apa tadi? Semangatnya para sahabat di dalam beramal apa? Kebaikan, amal solih. Lihat, antum tahu sejarah pertama kali disyariatkannya, disunahkannya sholat tarawih? Disebabkan apa coba? Sholat tarawih di masa Rasulullah berapa hari? Oh, nggak tahu sejarahnya. Sholat tarawih di zaman Rasulullah berapa kali? Berapa hari? Cuma tiga hari loh. Di zaman Rasul sholat tarawih itu cuma tiga hari. Nah, hari pertama Rasulullah sholat tarawih itu di masjid. Yang ngikutin cuma sedikit sahabatnya. Hari kedua tambah banyak. Hari ketiga bludak. Maksudnya apa? Di sini ada pelajaran. Oh, sahabat itu kalau ngerti amal soleh cepet-cepet toh. Yang tadinya nggak tahu, cari tahu, kemudian mengamalkan. Kemudian di hari keempat Rasulullah langsung tidak sholat tarawih. Maksudnya tidak tarawih di masjid. Sholat tarawihnya Rasul di rumah. Kemudian para sahabat bertanya, bingung hari keempat, ya Rasul, ini Rasulullah mana kok nggak ada tarawih, kok nggak hadir? Kemudian Rasulullah menjawab apa ya ikhwah? Rasulullah menjawab, inni khasyitu an tafrudu alaikum fata'jizu anha. Apa itu artinya? Aku takut kalau tarawih ini diteruskan, aku ada terus, nanti Allah menjadikan sholat tarawih itu wajib. Padahal hukum sholat tarawih tadinya apa? Sunnah. Saya takut kalau ini diwajibkan. Kalau diwajibkan kaum muslimin tidak semuanya mampu. Lah ada yang kerja, ada yang shift malam, kan susah untuk sholat tarawih. Coba mohon maaf kalau profesinya kayak Pak Dokter. Dokter ada di rumah sakit 20-50, diwajibkan tarawih. Padahal di situ ada pasien yang darurat semua. Sudah sekarat semua. Kalau nggak dioperasi, ya bingung, mati semua itu langsung kan gitu. Maka disunahkan hukumnya sholat tarawih. Boleh diganti di sepertiga malam terakhir, boleh di pertengahan malam atau diawalkan. Nah, kemudian dilestarikan lagi, diangkat lagi sholat tarawih di zaman siapa? Zaman Umar bin Khattab. Diimami yang pertama kali siapa yang imamin? Ubay bin Ka'ab. Harus tahu loh mas sejarahnya mas. Harus tahu. Jadi sejarahnya apa tadi? Salat tarawih itu tadi apa? Pertama salat tarawih hukumnya wajib. Pertama hukumnya wajib. Bukan tarawih tadi namanya, tapi salat malam. Ya salat malam ya salat tarawih. Salat tarawih ya salat malam sama gitu maksudnya. Kenapa? Karena sholat pertama kali disyariatkan kepada Rasulullah. Sholat pertama kali yang disyariatkan kepada Rasulullah sholat apa? Yang pertama kali disyariatkan sebelum Isra Mi'raj. Sholat apa? Sholat malam. Mana dalilnya? Ya ayyuhal muzammil. Itu ayat yang pertama, ayat yang ketiga. Itu berjalan 1 tahun. Setelah 1 tahun baru turun ayat Muzammil yang terakhir, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulaisin. Itu menghapuskan, menjadikan tadinya sholat malam wajib dihapuskan menjadi sunnah. Mana dalilnya? Inna rabbaka ya'lamu tadi. Kemudian sholat tarawih, sholat malam jadi hukumnya apa tadi? Sunnah. Kemudian Rasulullah dipanggillah untuk Isra Mi'raj. Kemudian baru datang penetapan sholat wajib 5 waktu gitu loh. Kemudian dilestarikan lagi oleh sahabat siapa tadi sholat tarawih tadi? Umar bin Khattab. Diimami siapa? Ubay bin Ka'ab. Berapa rakaat? 21 rakaat. Tapi batasan 21 itu bukan ketetapan. Karena Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah berapa jumlah sholat malam? Rasulullah menjawab apa? Sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2
rakaat. Terserah kamu mau ngamalin berapa. 11 plus witir nggak apa-apa, 15 plus witir nggak apa-apa, 21 plus witir nggak apa-apa, 25 plus witir nggak apa-apa, 23 plus witir juga tidak mengapa. Tapi Rasulullah cuma pernah mengerjakan sholat malam, sholat tarawih itu 11 rakaat. Tapi ketika ditanya berapa jumlah pastinya ya Rasul, Rasul cuma menjawab berapa? Sholat malam itu Rasulullah cuma jawabannya umum berapa? 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi nggak ada berantem lagi nih nanti. Wah di sana 21 nggak sah. Oh di sana 11 nggak sah itu. Yang benar itu 21 nggak sah. Oh di sana yang 11. Nah nggak boleh seperti itu. Karena kalau kita tahu sejarah, oh ternyata sejarahnya seperti ini toh, dibebaskan. Itu loh. Paham ini? Ini fikih, masalah fikih. Baik. Faedah selanjutnya. Bahasanya di sana ada amalan utama yang menjadi penunjang kita masuk surga. Yaitu yang paling utama adalah rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Apa itu yang pertama? Ayo sebutkan. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Puasa. Yang keempat? Zakat. Yang kelima? Haji. Tapi para ulama dari 5 ini, rukun ini dibagi lagi menjadi 3. Tapi semuanya tetap rukun gitu maksudnya. 3 itu apa? 1, mau nggak mau, itu loh. Mau nggak mau harus dikerjakan. Maka 2 perkara. Apa itu? Syahadat sama sholat. Mau nggak mau itu harus dikerjakan. Orang pengen dikatakan Islam, situ pengen mendapatkan label identitas Islam, ya syahadat ya sholat. Nah, ada yang kedua, golongan yang kedua, dikerjakan tapi bisa dikodok di waktu yang lain apabila ada udzur, atau diganti dengan yang lain apabila ada udzur. Apa itu? Puasa. Puasa apabila sakit boleh nggak dikodok? Boleh. Apabila safar boleh dikodok? Boleh. Apabila sudah tua renta tidak mampu berarti bayar fidyah, kan gitu. Ada yang ketiga, dihitung kemampuan. Apa itu? Zakat sama haji. Zakat, nek nggak mampu, udah gimana lagi? Oh nggak mampu seharusnya dikasih zakat, maka tidak harus zakat. Haji, kalaupun mampu, kalau nggak mampu minimal, kalau nggak mampu bagaimana mas? Niat gitu loh. Sudah kita nggak mampu, nggak niat itu buruk gitu. Maka kalau kita nggak mampu minimal apa? Niat. Ya Allah, saya sudah niat haji. Ya Allah, beri kemampuan saya. Gitu loh. Sing jelek itu sudah nggak mampu, nggak niat. Tapi ada rukun yang pertama tadi, yaitu golongan yang pertama. Mau nggak mau setiap muslim harus mengerjakan. Apa tadi? Syahadat dan sholat. Setiap apapun itu harus dikerjakan. Kondisi apapun itu, sakit separah apapun harus sholat. Sekalipun kita puntung tangannya, harus tetap sholat. Karena sholat adalah hubungan langsung antara hamba dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sana tadi, di hadis Rasul tadi disebutkan ada 2 amalan yang disebutkan yang bisa menyebabkan pelakunya masuk surga, yaitu apa tadi? Sholat dan puasa. Maka ya ikhwah, maksimalkan puasa kita, maksimalkan sholat kita. Sempurnakan sholat kita, sempurnakan apa? Puasa kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita akan menjadi manusia merugi ketika kita dihidupkan hanya sekali di muka bumi, tetapi akhir hayat kita cuma mendapatkan neraka saja. Kita tidak mau.
Tentunya kita pengen segala aktivitas kita itu bermanfaat, segala aktivitas kita itu maslahat, segala aktivitas kita dan profesi kita itu menjadi fasilitas masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini tausiah singkat saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya antum juga pengen bersiap-siap untuk berbuka puasa, ya toh. Jangan lupa ya, saya mengingatkan pada antum semuanya dan seluruh para jamaah yang di sini, Pak Tukang dan pengurus semuanya. Lihat Rasulullah SAW, inna lisoimi da'watun mustajabah. Bahasanya orang yang berpuasa itu ada doa yang diijabahi. Kapan waktu doanya? Menjelang berbuka. Ya ikhwah, budayakan setiap hari. Ketika sebelum berbuka, angkat tangan kepada Allah. Minta hajat antum kepada Allah. Apapun minta. Ya Allah, beri kesehatan. Dan jangan lupa, doakan tempat antum ini mudah-mudahan barokah. Ya Allah, saya bertempat di tempat yang barokah. Berkahi tempat ini. Mudahkan urusan tempat ini. Doakan ya ikhwan. Antum berpuasa, beramal soleh. Doanya insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya doa diijabahi tadi? Menjelang berbuka. Angkat tangan nanti ya ikhwah ketika menjelang berbuka. Angkat tangan. Setiap hari seperti itu. Saya setiap hari seperti itu. Menjelang buka ya Allah angkat tangan. Walaupun saya, mohon maaf, kemarin qadarullah saya sakit. Berbaring tidur. Menjelang berbuka angkat tangan ya Allah. Beri kesembuhan saya. Alhamdulillah sekarang sembuh. Ya Allah beri kelancaran. Ya Allah beri kesehatan. Anak-anak saya jadikan anak yang soleh. Santri saya santri yang mudah. Ya Allah jadikan guru-guru saya ilmu yang bermanfaat. Doakan seluruh kaum muslimin. Orang tua antum minta diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya tadi? Menjelang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Sampai di sini kajian kita hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Al-afu minkum. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Cukup. Saya cukupkan. Khusus hari ini tidak ada tanya jawab nggih. Karena qadarullah jadwal bis saya ini lebih cepat. Jadi saya harus segera. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Pak Dokter, ada tambahan? Pak Dokter. Cukup. Mas Allah. Cukup. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.